Suatu kali ada orang Arab, dia yang penting ngerti bahasa Arab karena orang Arab tahu bahasa Arab. Suatu kali ada orang baca Al-Quran, bacanya surat Al-Maidah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalam minallah, jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Lah orang ini yang baca Al-Quran, yang hafidz Quran ini, dia bacanya wallahu ghafurur rahim. Langsung orang Arab yang lewat itu tadi, jadi orang Arab yang dengerin tadi langsung bilang, kamu mesti salah macam. Oh bener, coba baleni nih. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Bener kok. Ora mungkin. Lah diwalik karo wong iki, karo yang hafidz Quran tadi. Apa kok ya hafal Quran? Ya ora. Karena dia belum Islam dia. Karena dia belum Islam. Saya nggak hafal Quran, tapi orang mungkin Tuhanmu ngomong ngono kuwi mesti kowe salah. Tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Masih ada waktu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum jika adalah kalian tuhibbunallah cinta kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ngakunya cinta kepada Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini dulu pernah saya sampaikan bahwa kalau kita ngaku cinta kepada Allah itu nggak cuma ngaku gitu aja. Jadi nggak cuman saya cinta pada Allah, saya orang Islam, saya cinta pada Allah, gitu aja enggak. Tapi harus ada timbal baliknya. Namanya cinta itu nggak boleh bertepuk sebelah tangan. Tahu bertepuk sebelah tangan ya nggak bisa selamanya. Satu tok ini nggak bisa. Harus dua-duanya, harus bersambut. Kalau kita ngakunya cinta kepada Allah, pengen disambut cinta kita bahwa Allah juga cinta kepada kita, itu kita harus ngikuti Rasulullah SAW. Sesuai dengan ayat ini. Kalau kalian ngaku cinta pada Allah, ikuti Rasul. Kalau udah ngikuti Rasul, pasti Allah cinta kepada kalian. Jadi ini balasannya. Kalau kamu ngakunya cinta pada Allah tapi tidak ngikuti Rasulullah, maka kamu bukan cinta kepada Allah, ngapusi. Jadi kalau Tuhanmu Allah, ketuhanan yang Maha Esa, iya Tuhan saya Esa, tapi kok nggak cinta pada Rasulullah, berarti cintamu palsu, bertepuk sebelah tangan. Kamu katanya cinta pada Allah, belajarnya cuma Quran saja, hadisnya dibuang, berarti yang bermasalah ada masalah pada dirimu. Kamu harus pelajari Al-Quran, harus pelajari Al-Hadis. Al-Quran firmannya Allah, hadis sabdanya Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir dari Rasulullah SAW. Bahkan sifat-sifatnya Rasulullah ada pada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi wujud kita cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah SAW, harus pelajari Al-Hadis. Kalau kita udah seperti ini, insya Allah Allah akan mencintai kita, membalas cinta kita. Selain itu nggak cuma dibalas saja cintanya, Allah kasih lebih. Allah kasih lebih. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni diri kalian. Dosa-dosa kalian akan diampuni. Kenapa kok iming-imingnya seperti ini? Karena Allah tahu manusia itu pendosa semua, tempatnya dosa dan salah. Kita pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan salah. Sehebat apapun itu, manusia apalagi zaman sekarang, orang-orang namanya manusia pasti tempatnya salah dan lupa.
tempatnya dosa. Maka dari itu kalau kamu cinta Allah, ngikuti Rasulullah, Allah pasti balas cintamu dan Allah ampunkan dosa-dosamu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil di sini. Kalau kita pelajari ayat-ayat Allah itu sering wallahu ghafurur rahim, wallahu wasi'un alim, wallahu azizun hakim. Itu Allah Maha seperti ini, seperti itu. Allah Maha seperti ini, seperti itu. Itu sering kalau kita baca, terutama surat-surat Madaniyah, surat-surat yang diturunkan oleh Allah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, itu sering ada ayat-ayat seperti itu. Allah Maha gini, Maha gitu. Allah Maha gini, Maha gini. Dan perhatikan, Allah tidak mungkin salah. Di akhir ayat itu pasti ada, kalau disebutkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, pasti ada kaitannya dengan potongan ayat sebelumnya. Contohnya ini, kalau kamu cinta Allah, ikuti aku, yakni Rasulullah, pasti Allah akan mencintaimu dan Allah mengampunkanmu, mengampunkan dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pasti ada kaitannya itu. Allah akan mengampuni dosamu karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Klop. Kenapa seperti itu? Pernah suatu kali ada cerita. Suatu kali ada orang Arab. Ada orang Arab, dia sih penting ngerti bahasa Arab karena orang Arab tahu bahasa Arab. Suatu kali ada orang baca Al-Qur'an, bacanya surat Al-Maidah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalam minallah. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Lah orang ini yang baca Al-Qur'an, yang hafidz Qur'an ini, dia bacanya wallahu ghafurur rahim. Langsung orang Arab yang lewat itu tadi, jadi orang Arab yang dengerin tadi langsung bilang, kamu mesti salah macam. Yura mungkin Allah firman Allah ini mesti salah kamu. Oh bener, coba baleni nih. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Bener kok. Ora mungkin. Lah diwalik karo wong iki, karo yang hafidz Quran tadi. Apa kok ya hafal Quran? Ya ora. Karena dia belum Islam dia. Karena dia belum Islam. Saya enggak hafal Quran, tapi ora mungkin Tuhanmu ngomong ngono kuwi mesti kowe salah. Kenapa kalau orang Arab tadi, orang Arab yang tahu bahasa Arab tadi menyalahkan? Karena gini, ayatnya gini. Pencuri laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka berdua. Balasan bagi bahwa mereka melakukan pencurian tersebut. Udah toh? Wallahu ghafurur rahim. Ora mungkin kon motong ghafurur rahim kan ora mungkin. Mesti salah kowe. Sampai akhirnya katanya orang tadi yang hafidz Quran ya salah, buka Quran salah ternyata. Jadi seperti itu, nggak mungkin potongan ayat yang awal dan akhir kok berbeda, ya nggak mungkin. Pasti ada kaitannya dengan yang di depan. Contohnya ini tadi, Allah mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lah kaitan itu gabung, nyambung. Nah ternyata di ayat yang surat Al-Maidah tadi, wallahu azizun hakimun. Aziz itu maha gagah, hakim itu maha bijaksana. Jadi seperti itu. Makanya kembali lagi, ini sebagai pelajaran saja. Kalau kita belajar Al-Quran, kalau ada potongan ayat bagian akhir itu pasti ada kaitannya dengan sebelumnya. Nggak mungkin kok ngawur, enggak. Makanya kalau kita pengen cepat hafal Quran, nah dulu pernah saya ditanya, bagaimana cepat baca Quran, hafal Quran? Gampang sebenarnya, ngerti artinya, nah mesti insya Allah ora salah-salah, insya Allah nggak salah. Mocongnya sampai akhir mesti nggak salah. Enak diwaca penak, kenapa penak? Ngerti artinya, dan mungkin nggak salah. Kenapa? Karena ada kaitannya semuanya. Nah, ayat itu setelah ini terus ini itu seperti kita cerita gini nih.
Seperti cerita itu nggak mungkin bar cerita ini kok ganti langsung jeglek, nah nggak mungkin, pasti ada kaitannya terus. Nah jadi seperti itu. Begitu pula satu ayat, nggak mungkin ngerti jeglek, nggak mungkin. Orang Arab yang tahu Arab ngono tok wis ngerti mesti salah kowe. Nah jadi makanya pentingnya kita belajar bahasa Arab, pentingnya kita selalu belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis, menghafalkan Quran. Itu semua ilmu-ilmu yang harus kita pelajari semuanya. Kita yang udah mana, nah lanjutkan, ganti yang lain. Penting seperti itu.